Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan kita benar-benar menaruh semua yang ada pada kita untuk menyembah Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Katakan, oh inilah rinduku. Oh inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Oh, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan, di sana kau menanti. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita jadikan lagu ini menjadi doa kita pada pagi hari ini untuk kita tetap mengejar hadiratnya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku untuk memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Na 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 na. Na 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 na. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku.
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa hadir-Mu di dalam hidupku, dan mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan renungan yang masih berada dalam serial Doa Bapa Kami. Ada baiknya saya ulangi lagi di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada kita untuk pada waktu kita berdoa kepada Bapa di surga, kita berkata, Bapa kami yang di surga. Kita tahu bahwa kita memiliki seorang Bapa, Allah pencipta langit dan bumi yang ada di surga. Dan suatu saat kita akan kembali ke sana. Saudara capek berjalan di dunia ini, capek melakukan hal-hal yang ada di dunia ini, suatu saat kita semua akan pulang ke rumah kita di surga yang kekal, tanah air kita. Dan terus kemudian dikuduskanlah namamu. Kita harus menjaga nama baik Bapa di surga, nama baik kerajaan Allah, nama baiknya Tuhan. Jangan sampai karena kelakuan kita maka banyak orang tersandung karena perkataan kita mungkin yang tidak hati-hati, gaya hidup kita, dan mungkin tingkah laku kita mempermalukan nama Tuhan. Kita harus ubah, kita harus mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan-Mu. Kita berdoa dan kita meminta untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah yang memerintah atas hidup kita, atas cita-cita kita, atas rencana-rencana kita di masa yang akan datang. Dan terus kemudian kita berdoa juga, Tuhan jadilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya rencana, tetapi rancangan Allah jauh lebih indah. Kadang-kadang kita suka memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, dan Tuhan serahkan kepada kita free will, satu kehendak bebas, tetapi adalah terlebih sangat bijaksana sekali kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ada tertulis di dalam kitabnya, di dalam Alkitabnya. Disitulah begitu banyak kehendak Tuhan, dan saudara bisa mencari, membacanya dan merenungkannya, dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan terus kemudian kehendak Tuhan di mana? Di bumi ini di mana kita tinggal, sama seperti di surga. Di surga sangat indah, tenang, damai, dan kita meminta kedamaian, ketenangan atas keluarga kita. Rumah tangga yang cekcok, suami istri bertengkar, kita bisa minta, Tuhan hadirkan kerajaan-Mu atas rumah tanggaku, sehingga ada ketenangan, ada keteduhan, ada kedamaian. Dan terus kemudian berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah menyediakan sandang, pangan, papan, itu Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan burung di udara, tidak punya gudang, tidak punya saving account, tabungan, tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Betapa lebihnya kita. Itu bicara mengenai pangan,
Tuhan. Dan terus kemudian Tuhan Yesus juga berbicara tentang bunga bakung yang di padang, didandani begitu sangat indahnya, lebih indah dari pakaian yang dikenakan oleh Raja Salomo. Tetapi itu pun Tuhan pelihara, padahal bunga bakung cuma layu sebentar, hanya dipakai sebentar, 1 hari besokannya sudah layu. Tapi itu pun dipelihara oleh Bapa di surga. Betapa lebihnya kita. Karena itu kata Tuhan, jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Dan kita tahu bahwa burung di udara juga punya sarang, ada tempat tinggal. Kalau saudara membutuhkan tempat tinggal, rumah, saudara bisa datang kepada Bapa di surga dan meminta, Bapa, berikanlah kepada kami. Dan di sini dikatakan Tuhan juga memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ingat, pemeliharaan Tuhan tidak berhenti hari ini saja. Besok masih Tuhan pelihara, minggu depan masih Tuhan pelihara, bulan depan masih Tuhan pelihara. Sampai kita dipanggil ke surga, Tuhan masih memelihara. Karena itu Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok ada berkat tersendiri, minggu depan ada berkat tersendiri, bulan depan ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan. Dan sekarang kita masuk di ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan di sini kenapa kita berdoa, Tuhan ampunilah akan kesalahan kami. Loh, bukankah saya sudah bertobat? Bukankah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Bagaimana mungkin kita berdoa tentang kesalahan lagi, tentang dosa kami? Kan dosa kami diampuni. Ingat saudara, kita masih hidup di dalam daging. Artinya masih ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu masih ada di dalam hidup kita. Selama kita masih membutuhkan makanan, selama kita hidup, 3 keinginan itu masih terus ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus melawan dengan keinginan roh. Dan pada waktu kita melakukan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka itu kita berada dalam jalur non kehendak Allah, di luar daripada kehendak Allah. Karena itu kita berdoa, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berapa banyak kita salah dalam berkata-kata, berapa banyak kita salah dalam kita berpikir. Kita bisa saja mencurigai orang lain, dan kita berpikir orang ini seperti ini, ternyata tidak demikian. Kita berkata-kata dengan kasar kepada orang lain, sehingga orang lain itu terluka. Berapa banyak kita juga bersalah dalam tindakan kita, tingkah laku kita. Itu sebabnya kita berkata, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ingat, setelah saudara ditebus oleh darah Yesus, maka tubuh saudara bukan milikmu lagi, tapi adalah milik Tuhan. Karena itu pada waktu kita memakai tubuh ini milik Tuhan, kita harus memakainya dengan sungguh-sungguh, mempertanggungjawabannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita salah menggunakannya, ya kita berkata, Tuhan sorry Tuhan, salah saya Tuhan, ampuni Tuhan, saya salah tadi saya berpikir, ampuni Tuhan, saya terlalu kasar saya berkata-kata, ampuni Tuhan, saya terlalu mementingkan diri saya sendiri. Pada waktu saudara menjalani hidup sebagai rumah tangga, terhadap suami, terhadap istri, atau terhadap anak-anak, banyak kali kita pun melakukan kesalahan. Dan kita berkata, sorry ya sorry sayang, sorry kepada anak-anak, atau anak-anak kepada orang tua, sorry dad, atau sorry mom. Seperti itu kita datang kepada Tuhan, kepada orang tua kita, atau kepada orang yang kita sakiti. Tetapi kita juga ingat bahwa tubuh ini bukan milik kita lagi. Karena itu kita berkata, Bapa ampunilah kesalahan kami. Karena itu pada hari ini kita renungan ini akan kesalahan kita. Tuhan akan mereveal, atau Roh Kudus akan menyatakan kepada kita, mungkin ada satu kesalahan besar dalam hidup kita yang kita tidak sadari, dan Tuhan ingin untuk saudara membereskannya. Hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau kita punya kesalahan terhadap orang-orang di sekitar kita, kita bereskan kesalahan kita terhadap mereka. Tidak ada salahnya untuk kita nelpon atau bertemu atau mengirim WhatsApp, sorry ya, tadi saya berkata-kata sesuatu yang sangat melukai hati kamu. Atau kalau bisa bertemu, saudara bisa bertemu dengan orang tersebut dan rekonsiliasi. Dan hari ini adalah hari rekonsiliasi antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan Tuhan. Kita berkata, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak kali kami bersalah di dalam menjalani hidup ini. Tuhan, ampuni akan dosa, akan kesalahan kami. Sucikan kami hari ini Tuhan. Dan hari-hari selanjutnya biarlah kami selalu peka akan kehendak Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami selalu berada dalam jalur kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian.